Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Asyari, NIM 19-34646-PT-PT-08178 dari kelompok 13 Asisten Pendamping Uli Vina Noviar. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1, yaitu uji viabilitas biji. Yang pertama, pendahuluan. Pengertian viabilitas biji. Viabilitas adalah kemampuan biji untuk berkecambah dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah biji yang ditanam dan dinyatakan dalam persen. Viabilitas dapat dilihat dari daya berkecambah dan bobot kering kecambah normal. Viabilitas merupakan daya hidup dari benih yang ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih. TEVA 2017. Selanjutnya yaitu perhitungan viabilitas biji. Viabilitas biji dapat diketahui berdasarkan jumlah pertambahan kecambah normal setiap hari. Viabilitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu viabilitas biji sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Rida et al. 2017. Tujuan dari mini project yaitu untuk mengetahui pengertian dan metode penentuan viabilitas pada biji. Praktikan dapat mengetahui metode germinasi biji serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas dan pertumbuhan tinggi tanaman. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu alat meliputi gelas plastik bekas, kapas, penggaris, dan kamera. Bahan yang digunakan yaitu biji jagung, ya mais. Metode dalam praktikum kali ini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu kontrol. Biji dimasukkan ke dalam air, diambil 5 biji yang tidak mengambang. Biji yang sudah dipilih diletakkan ke dalam wadah plastik yang alasnya sudah diberi kapas basah. Selanjutnya, wadah plastik diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Pada metode kontrol ini, biji jagung tidak diberi perlakuan. Yang kedua yaitu direndam air biasa selama 12 jam. Langkah-langkahnya, biji dimasukkan ke dalam air, diambil 5 biji yang tidak mengambang, biji kemudian direndam menggunakan air biasa selama 12 jam. Biji yang sudah direndam menggunakan air biasa selama 12 jam diletakkan ke dalam wadah plastik yang alasnya sudah diberi kapas basah. Selanjutnya, wadah plastik yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketiga yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Langkah-langkahnya, biji dimasukkan ke dalam air, diambil 5 biji yang tidak mengambang. Selanjutnya, biji kemudian direndam menggunakan air mendidih 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji yang sudah direndam menggunakan air mendidih tersebut diletakkan ke dalam wadah plastik yang alasnya sudah diberi kapas basah. Kemudian, wadah plastik diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan menyiapkan gelas plastik dan kapas. Gelas plastik diberi media berupa kapas yang sudah dibasahi dengan air. Selanjutnya itu germinasi biji kontrol. Biji kontrol tidak dilakukan perlakuan apapun. Ermawati et al. 2021 menyatakan bahwa kelompok kontrol merupakan kelompok normal sehingga tidak dilakukan perlakuan apapun. Selanjutnya, germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam dilakukan untuk memecah massa dormansi. Sumartini et al. 2014 menyatakan bahwa perendaman dapat meningkatkan daya berkecambahan. Selanjutnya, germinasi biji direndam air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Germinasi biji pada perlakuan ini dilakukan dengan biji yang direndam dengan air panas dengan suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam. Silalahi 2017 menyatakan bahwa air panas merupakan salah satu cara alami yang dapat digunakan untuk mempercepat masuknya air ke dalam biji, khususnya biji yang memiliki struktur kulit luar yang sangat keras. Namun, panas berlebih dapat merusak sel biji dan strukturnya. Selanjutnya, peletakan dan penyiraman biji. Peletakan biji dilakukan di dekat jendela dengan penyinaran matahari yang cukup. Penyiraman ini dilakukan setiap hari.
Suwiknyo 2019 menyatakan bahwa penyiraman dilakukan setiap hari dengan minimal sehari sekali. Selanjutnya, pengukuran dan pencatatan. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap seminggu sekali dan dicatat hasil pengukurannya beserta banyaknya biji yang tumbuh dan tidak tumbuh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel viabilitas biji. Dalam perlakuan kontrol, terdapat 3 biji tumbuh, 2 mati, dan persen viabilitas adalah 60%. Tanaman dalam air biasa yaitu yang tumbuh 3 biji dan biji yang mati 2. Persen viabilitas adalah 60%. Yang untuk air suhu awal 100 derajat Celcius tidak ada biji yang tumbuh. Persen viabilitas itu 0%. Faktor yang mempengaruhi viabilitas berdasarkan praktikum yang telah dilakukan yaitu intensitas penyiraman, suhu, jenis biji, dan lingkungan. Berikut adalah tabel pertumbuhan tanaman. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tanaman yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata sebesar 17 cm dan tinggi tanaman pada minggu kedua memiliki rata-rata 25,7 cm. Tanaman jagung yang diberikan perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata sebesar 10 cm dan tinggi tanaman pada minggu kedua memiliki rata-rata sebesar 20,3 cm. Tanaman jagung yang perlakuan perendaman air mendidih bersuhu 100 derajat Celcius selama 12 jam tidak tumbuh sama sekali dengan tinggi rata-rata sebesar 0 cm. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman berdasarkan mini project yaitu waktu pemeliharaan, suhu lingkungan, cahaya matahari, dan media tanam. Menurut literatur, penyebab biji tidak tumbuh pada perlakuan perendaman menggunakan air mendidih yaitu air mendidih dapat merusak struktur dan sel biji sehingga biji tidak tumbuh. Kesimpulan dari praktikum yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji tanaman dapat diketahui dengan melakukan germinasi biji. Uji viabilitas biji dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tanpa perlakuan atau kontrol, perendaman air biasa selama 12 jam, perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Faktor yang mempengaruhi viabilitas yaitu intensitas penyiraman, suhu, jenis biji, dan lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Berikut adalah lampiran dari perhitungan viabilitas biji. Nah, selanjutnya yaitu video kegiatan mini project. Selamat menyaksikan.
Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata selama penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.